Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, Businessman Opinion kembali kami hadirkan dan kita masih membahas masalah MBG, di mana gelombang penolakan terhadap program MBG ini masih terus berlanjut meskipun pemerintah telah menghentikan sementara pembukaan dapur MBG baru, ya, dan tidak menyalurkan MBG saat masa libur sekolah. BGN pun mengklaim akan memperbaiki dan mengevaluasi tata kelola MBG dan ketat dalam penggunaan anggarannya. Kejagung juga memperluas penyidikannya dalam kasus korupsi MBG. Tapi ada juga demo yang meminta MBG diteruskan. Oke. Gimana menurut Anda atas kontroversi masalah MBG ini? Langsung kita terima di line telepon ya, di 5091-8877. Kata MBG berubah nama ya. Apa? Jadi apa? Dulu kan makanan beracun gratis. Kemarin kan banyak mama ke patung kuda kan, demo kan, dapat bayaran. Jadi mak mulai bergerak. Iya juga ya. Oke. Bangsa kita tuh keras otak kan cetek, ya kesian juga ya. Miskin ya nggak, kasih 200 ngasih sebungkus, yang penting oke, bener nggak? Ya kita kesian juga ya, kadang-kadang dibeliin. Mungkin ada pentolannya kasih duit, benar Mer? Kesian juga sama mama loh, benar. Jadi mereka tuh nggak ngerti. Kamu lihat deh, yang demo di Dubes Amerika, buat cucunya pakai PCR, kan kacau kan, benar nggak? Jadi cucu semua di bawah demo masa Palestina. Karena saya kesian juga bangsa kita, benar loh. Mereka nggak ngerti yang mungkin dapat bayaran jalan-jalan mungkin dari desa ya, dari Bogor, Bandung. Ya udahlah, yang penting jalan-jalan deh. Situ ngobrol-ngobrol sebentar, pencet HP ya. Nah itu. Nah gitu, kita akan, kalau saya nggak bilang benar. Itu MBG itu salah besar. Salah besar buat saya. Benar. Itu tidak top. Tapi ada orang bilang mulia. Sebenarnya bagaimana yang mulia, yang ngurusinnya semua konco-konco. Tinggal 8.000. Emang biji apa? Singkong aja 8.000 sekilo. Gimana keluarin kan singkong? Ya nggak? Kok kita punya anak sekolah banyak makan singkong, nggak bisa jadi presiden, nggak mau aja. Lebih banyak uang itu digunakan, tidak buang ke WC. Prasarana aja ya, umpamanya kita pusing, udah kasih duit aja. Umpama kan dari pemerintah 25.000 kan, ya, udah kasih duit aja. Atau udah dibuat bangun apa, kasih bapaknya buat infrastruktur apa, bangun jalan apa, kayak gitu kan lebih cocok. Mereka pada duitnya nggak? Iya. So selera tuh nggak bisa, Mer. Anak saya, cucu saya semua tuh selera nggak bisa. Kita nggak bisa maksa dia. Ayo buang siasa ke WC. Ya cuma orang-orang yang dukung kan dapat duit, ya nggak? Dapat dia punya proyek. Yang dukung lah pasti ada plus minus. Cuma kita kan bicara secara total, secara keseluruhan, pasti itu salah besar. Apakah katanya itu janji politik? Oke, janji politik dia presiden, tapi pakai uang sendiri dong. Jangan pakai uang rakyat, ya uang pajak kan salah besar kan? Itu janji politik, pakai duit sendiri, ya nggak? Emang duit nenek moyang, bener nggak susah kan? Nah itu, bener. Coba negara kita tuh amburadul, masa mati lampu. Ada bilang ini batu bara, ada bilang bukan. Jadi yang benar, jadi rakyat dibikin bingung, gak beres. Bener, saya bukan mau jelekin bangsa kita. Kan kesian juga loh, bener gak? Bangsa kita tuh bakal gimana ya? Otaknya, pejabatnya gak bener, ya gak? Kata Muhaimin tuh sangat mulia, kata Muhaimin. Saya berani sebut kok, ya gak? Tapi dia kan dapat duit. Gak mungkin dia gak dukung Prabowo dong, bener gak? Coba kita bicara keseluruhan, bicara nasional, udah salah besar, ya nggak? Kalau cerita MBG mesti kita duduk ke warung Amin, kita sambil makan bakmi Amin deh, Iya. Iya sih, betulnya mestinya kasih maminya ya duit ya gitu ya, urusin. Sejak ada MBG banyak yang sakit, ada yang mati juga. Coba kalau emaknya yang urus kan nggak ada yang kayak gitu. Iya dong. Ke-1 juga itu biar berapa tahun dikasih MBG tuh nggak pinter kalau nggak disekolahin. Kan dikasihnya di sekolah Bu Ati. Enggak, maksudnya mendingan buka sekolah. Mendingan untuk sekolah dananya. Bangunin sekolah pinter gitu kan. Kasih makan begitu dong, tapi sekolahnya dibodoh-bodohin begitu supaya nanti
ya gampang dikasih bansos aja. Pada pinternya terima bansos, jadinya grup bansos. Oke. Nah, namanya kasih ibunya aja, mendingan yang urus ya. Jadi nggak perlu ada dapur MBG ya? Nggak perlu. Apaan Pak? Teorinya kebagusan, tapi prakteknya jelek. Iya. Kemarin orang bikin meme saja di IG itu, semua dibom, dunia hancur, MBG tetap nggak hancur berjalan. Udah ngerti kan kondisinya. Oke. Jadi saya rasa gini loh Mbak. Kemarin kan saya lihat ada demo ibu-ibu MBG. Betul. Tapi saya nggak tahu benar nggak benar ya. Tapi kemarin tadi baru saya lihat itu ibu-ibu itu dibagikan 100.000 sama dapat panci, dapat roti, dapat begituan lah gitu loh. Tapi itu terlepas dari benar nggak benar saya nggak tahu. Cuman maksudnya kalau sampai ibu-ibu itu gara-gara duit 100.000 membohongi diri sendiri, ya itu kan karma mereka yang tanggung ya. Karena kita melihat dari sebanyak itu MBG lebih banyak berita keracunannya daripada berita kesehatannya. Misalnya MBG anak bikin anak tambah pinter. Kemarin ada anak di interview MBG dia cuman bilang sebulan belum tentu sekali dapat daging. Nah itu kan anak kecil polos ya, jujur ya. Kita bicara dari situ. Nah, terus kemarin ada gabungan pengusaha makanan bergizi katanya. Sekarang kita balikin lagi, jangan mengatasnamakan makanan bergizi kalau Anda tidak bisa menyediakan makanan bergizi. Apa gunanya gitu loh ngomong bergizi tapi ternyata coba suruh gini deh, bagi pengusaha-pengusaha itu ataupun anggota DPR yang terhormat ataupun pejabat siapapun, saya bilang mereka itu mau nggak jika anak-anak mereka diberi makan MBG? Jawab aja mau nggak gitu loh. Kalau mereka mau silahkan. DPR cabut dia punya tunjangan makan siang, tunjangan itu kasih tiap hari makan MBG. Mereka mau nggak? Hal seperti itu kita paling simpel ya sebenarnya kan, kita memberikan suatu shock terapi yang jelas gitu loh. Jangan cuma kasih rakyat jadi sengsara, tapi mereka sendiri mau nggak makan MBG itu? Pasti mereka nggak mau. Saya berani jamin 1.500% gitu loh. Nah hal seperti itu yang kita bisa lihat gimana kondisi anak-anak kita bisa sehat, bisa pintar, bisa cerdas kalau makanannya benar-benar tidak bergizi. Kan Prabowo waktu sebelum MBG itu memberikan gambaran, dikasih lihat dia berkunjung ke Cina, dia berkunjung ke negara lain untuk lihat gimana mereka kasih makan untuk siswa. Itu kan mereka pakai dapur kantin sekolah semua. Nah bisa lihat mereka fresh, segar semuanya. Nah kita coba dikasih ke kantin setiap sekolah, suruh kelola, pasti oke. Bukan dengan cara begini, demo begini caranya, demo masak di tengah pagi-pagi buta, dikasih makan siang, habis itu basi, dibuang juga kan. Nah itu kayak gitu-gitu. Sebaiknya di stop aja MBG ini, gak ada gunanya juga. Kalau dengan cara seperti sekarang ya, gak ada guna juga. Mending dana itu dialokasikan untuk gaji-gajikan guru honorer, bangun sekolah-sekolah yang terpencil yang sudah mau roboh, diberikan berikan buku tulis buku pelajaran supaya mereka tambah pintar, bisa memajukan negara kita. Itu jauh lebih bagus, lebih berjasa, orang diapresiasi daripada bikin MBG yang gak jelas. Menguntungkan segitu banyak orang punya kantong, para pejabat. Gitu aja Mbak. Saya rasa lebih penting itulah daripada MBG. Emang orang lain makan MBG makan itu sendok garpu, kaos kaki? Kan enggak kan? MBG ya Mbak? Kalau soal MBG begini Mbak, apabila nanti sudah masuk sekolah lagi, kalau menurut saya sih ketika nanti ada yang keracunan, harusnya SPBG tersebut ditutup sementara dan dicari solusinya, dan apabila ada pelanggaran diganti personilnya atau diganti juru masaknya, seperti itu Mbak. Kalau SPBG yang ditutup kan sudah banyak Pak Nano. Iya yang kemarin. Iya betul. Ya, setelah ini gitu ya. Jangan sampai ada, mudah-mudahan ya Pak. Iya. Ketika tahun ajaran baru nanti kan SPBG kan mulai lagi tuh. Nah, ketika nanti ada kendala tersebut, harusnya dievaluasi,
lokal tersebut sehingga tidak terulang lagi gitu Mbak. Kalau program tersebut ditutup, saya sih nggak mungkin Mbak, karena itu program utama dari pemerintah gitu kan. Kalau orang-orang oposisi masuk di SPPG juga nggak mungkin juga, karena itu paling ini orang-orangnya dari dari partainya teman-teman partai penguasa gitu Mbak. Artinya dibenahi aja lah gitu ya Pak Nano ya. Iya, terus ya itu tadi ya, semoga nanti lancar, tidak ada kendala apapun. Soalnya kalau memang ada kendala ya harus ada evaluasi, apakah karyawannya itu diganti dan diganti yang baru supaya tidak ada kendala sehingga programnya lancar gitu Mbak. Kalau SPPG ditutup sih ya nggak mungkin juga gitu Mbak, karena dapurnya aja mengeluarkan biaya yang banyak sekali Mbak. Investornya sudah banyak juga ya. Itu aja sih Mbak. Dengan pendengar yang baik. Kalau mau menghentikan korupsi itu harus diganti sistemnya. Kalau sekarang kan sistemnya kan 2.000 untuk sewa dapur, 3.000 untuk tenaga kerja, 10.000 untuk makanannya gitu. Yang kita lihat di lapangan yang 10.000 buat makanan itu pasti diambil untung juga, yang 2.000 juga diambil untung juga, yang 3.000 juga diambil untung. Itu kan 3.000 buat tenaga kerja, itu juga diambil untung. Jadi kayak bansakan gitu loh. Jadi kalau sistemnya seperti itu, sampai kapanpun itu korupsi tetap ada. Kalau pendapat saya itu dirubah aja, jadi anggarannya tetap disediakan di bendahara negara, ditaruh. Nanti pemerintah nggak usah bikin ngurusin kayak gitulah. Kalau pemerintah ngurusin kayak gitu kan risih gitu ngeliatnya. Jadi diserahkan kepada yang masing-masing sekolahan aja bersyarat. Jadi sekolah yang mau dapat MBG, mau dapat makanan gratis, itu ada syaratnya. Mungkin syaratnya harus di lingkungan daerah miskin gitu. Banyak orang miskin kan. Yang kedua, cara menyampaikan mungkin kasih itu kupon tuh. Jadi sehari sebelumnya itu sebelum dimasak jangan kupon. Jadi kita tahu masaknya gitu. Masaknya itu tahu seberapa gitu ya. Ya, jadi sekolah itu juga harus punya menyediakan tempat, ada kantinnya. Itu dibaginya nanti kalau udah istirahat, jangan jam pelajaran, istirahat. Makanannya itu mungkin harus ada karbo, ada proteinnya, tapi nggak usah terlalu sedap. Biar apa? Biar orang nggak ketagihan. Nggak usah terlalu sedap Pak. Mungkin telur rebus, nasi, sayur, buah. Tapi berganti dong menunya. Ya kan, sekali sedap boleh lah ya. Jangan enak-enak lah, enak-enak kan nanti bumbunya mahal. Sekali-sekali boleh lah Pak, kasih yang enak lah, masa gak enak terus ya. Itu begitu, jadi kita masak kan, kalau kita lihat sekarang kan makanan dibuang-buang begitu tiap hari. Itu kan kalau kita lihat kan itu mubazir kan temannya setan. Betul. Kan gitu kan. Jadi harus lebih teliti, jadi anggarannya nanti nggak terlalu banyak. Korupsinya berkurang, nanti pemerintah itu ngawasin aja sesuai enggak dengan aturan saya. Nggak usah sibuk-sibuk dapur, akhirnya kan politisi kayak berebut, kayak saya ya, polisi berebut, tentara berebut, polisi berebut, gitu. Akhirnya kita ya kayak kita jadi penonton. Namanya juga negara demokrasi, itu yang berkreasi itu rakyatnya. Jangan negaranya, ini kan negara kita demokrasi, tapi cara berpikir politis yang otak yang di atas itu atau berarti itu pikiran itu sosialis gitu. Yang sosialis itu jadi tinggal itu, sosialis kayak Cina kan udah tinggal tuh si pikirannya, sekarang ikut-ikut liberal kan, ikut-ikut kapitalis gitu. Itu aja diserahkan kepada warga sekarang, karena kalau selama negara ngurusin seperti itu korupsi nggak bisa hilang. Karena orang Indonesia itu, orang yang jujur itu masih punya malu. Tapi orang yang nggak punya malu, orang yang culas itu akan dekat pagi-pagi
habis sholat subuh udah datang ke depan rumah tuh, depan pintu, terbuka. Kan orang ini sebegitu. Itu yang dapat proyek begitu, nggak punya malu. Tuh makanya kita boleh usul negara itu berkurang, tapi rakyatnya kita berkreasi. Makanya pentingnya pendidikan rakyat kita, biar bisa berkarya gitu. Jangan cuma partainya yang berkarya, tapi rakyatnya yang berkarya. Terima kasih. Ya lebih baik dialihkan ke tempat yang lain lah. Jadi urusan banyak ini. Oke, artinya gimana? Di stop? Stop aja. Karena ya yang tadi Bapak bilang tuh bikin padat karya. Iya. Karya itu berdayakan orang tua murid, orang tua itu kerja. Kerja itu dia kan dapat nafkah, dapat duit. Iya. Nah kalau dapat duit, mereka tuh bisa memberi nafkah kepada orang keluarganya. Nah, iya. juga satu juga bisa duit itu diserahkan kepada sekolah. Nah, sekolah yang atur. Seperti kayak di Taiwan. Taiwan atau di RRT itu setiap jam 12 siang waktu makan, mereka buat omprengan dibawa. Ya, terus para wali muridnya itu, wali kelasnya, bukan wali kelas, ambil nasi, ambil sayur mayur, aku dikasih kepada murid-muridnya. Jadi itu tidak ada kebocoran, karena udah disiapkan, ditargetkan. Jadi kita nggak seperti ini. Seperti ini nih paling cari untung semua. Jadi cari bisnis lah. Seperti ini. Jadi kedodoran kita semua. Uangnya habis kemana kita nggak tahu. Ya akhirnya cari untung, mamanya duitnya target 15.000 bisa disunat untuk murid untuk yang mendapatkan itu biasa 10.000. Jadi apa yang dapat 20.000. Jadi susah ini. Jadi kalau bisa memang kalau mau diteruskan itu dirubah sistemnya. Sistem yang kayak RRT itu atau Taiwan. Taiwan juga bagus. Taiwan. Jadi kalau bisa diberdayakan para orang tuanya. Orang tuanya kena PHK. Ya, bagaimana dia bisa ngasih makan anaknya? Iya benar. Iya kan? Iya. Anaknya jadi susah itu. Saya pikir itu aja yang penting. Oke. Jadi dirubah sistemnya. Paham nggak kenapa yang itu harus dilanjutkan? Kenapa? Karena kan menurut data yang ada ya, 25% pengelolaan MPG itu dimiliki oleh TNI dan Polri. Oh iya. Nah, sisanya lagi yang 75% Mas, dikelola oleh pensiunan TNI dan Polri. Jadi semua dong. Makanya itulah salah satu dui fungsi tentara itu ya seperti itu. Siap mau di dapur kayak mau di medan tempur kayak kan namanya menjaga amanah rakyat. Iya. Banyak barang-barang harus mesti maka harus dijagain, ada beras, ya kan, ada sayuran busuk, ada buah busuk. Ini. Ini Mas, kenapa harus harus dilaksanakan? Ini kan sudah berlangsung lebih dari setahun, bahkan hampir setahun 8 atau 9 bulan ya. Kalau biasa itu Mas, misalnya nih saya pedagang asongan gitu ya, ada saya yang jelek, saya yang cacat gitu, pasti saya akan buang atau saya singkirkan, nggak akan saya lanjutkan jualan. Cinta kita ini beda, kan ibaratnya orang jualan, MBG ini kan sebuah produk yang cacat Mas. Iya. Ya, banyak beratungnya, entah itu sudah busuk atau sudah berjamur atau ada apa gitu kan. Tapi saya kan kenapa masih dipertahankan gitu? Apa nggak ada cara lain supaya rakyat nggak terus-terusan menghujat, mencaci maki pemerintah, nggak terus-terusan berkeluh kesah gitu? Karena yang pertama tadi itu Mas, anggarannya gede banget. Iya. Hari 1 triliun, waduh. Itu kalau buat bikin apa ya,
buat bikin sekolah, mungkin anak-anak udah banyak yang pinter, Mas. Iya, betul. Bukan pinter menipu rakyat, enggak. Ya maksudnya pinter meningkatkan pinter. Nah, pinter rakyat mah nggak usah sekolah, Mas. Suruh nongkrong di Senayan, tadi gak pinter nih rakyat. Terus yang kedua, Mas ya, ini juga pengelolaan MBG ini nggak transparan, karena nyatanya bukti di lapangannya kemarin nggak lama setelah Kang Dadan ditangkap, itu kan para vendor-vendor atau pemilik dapur-dapur MBG yang pada unjuk rasa, karena ternyata duit mereka tuh belum pada balik, Mas. Yang katanya udah store berapa puluh miliar untuk ibaratnya untuk modal awal ya, untuk modal awal ya, mereka belum pada Kang Dadan ditangkap, mereka udah nggak punya pegangan lagi nih, siapa yang harus bertanggung jawab, ya kan? Karena itu di kontraknya itu bukan kontrak secara profesional, cuma kontrak kayak bayi cangkem aja, bayi mulut. Jadi nggak ada sekali. Nah kalau udah begitu kan yang kasihan ya kita sih mau nyalahkan ya bisa juga ya, namanya spekulan kan nyari untung sebanyak-banyak, Mas ya. Betul. Cuma kalau spekulasinya banyak ya kita agak-agak bersorak juga sih, jangan serakah gitu jadi orang kan. Ini yang terakhir, itu ternyata para supplier MBG, baik itu supplier kayak roti, sayuran, buah, itu juga saya dengar lagi ada beritanya di majalah Tampol, Mas. Kalau enggak di Bocor Besar juga ada tuh. Ternyata mereka itu belum dibayar sama sekali loh, Mas. Iya, memang. Jadi ada yang beberapa betul. Jadi ada sudah termin 2 bulan 60 hari yang harus jatuh tempo, itu nggak dibayar sama sekali oleh pemerintah. Kan kasihan juga, Mas. Karena mereka kan juga namanya pedagang kecil juga. Iya. Makanya jangan kalau ternyata sayuran yang disuplai itu banyak ulatnya, itu jangan heran. Ya kan cara pembayaran aja, bener kan? Iya, betul. Satu kata aja sih, mungkin MBG harus dievaluasi atau di stop gitu aja sih. Iya, jadi kalau bahasanya MBG itu apa ya, makanan bergizi tapi gak guna-guna banget gitu loh. Iya. Masalahnya gini loh, Mas. Ini kan kita udah tahu ya, kepala BGN kemarin tuh sebelum Bu siapa kita terbaru tuh yang diangkat, Bu Dayeng. Nah, itu kan ketahuan banget bahwa kita dari awal udah curiga kenapa harus ke Tata Motor gitu kan, belinya ke India gitu dengan 1000 alasan bahwa lebih murah boleh apa segala macem. Ya kenapa? Karena kan sekarang gini loh, di lokal kita di Indonesia, di pelosok-pelosok daerah ada nggak servis dan suku cadangnya gitu kan? Itu kan bukan jadi PR lagi gitu loh. Beli murah di awal tapi nggak bisa di repair, bukannya jadi barang busuk nanti kalau udah rusak. Ya, itu pemikiran pendek. Nah, itu pemikiran pendek tadi sebenarnya itu adalah dasar bahwa orang mau korupsi gitu loh. Gak akan peduli sampai di akhir belakangnya, Mas, gitu loh. Iya. Sesuatu penting lah bahasanya. Kalau orang yang benar-benar berpikiran untuk pengadaan itu benar ya, dalam arti kata berpikiran jangka panjang, dia akan cari yang service centernya banyak dong, benar nggak? Ya kan? Kenapa nggak ambil yang dari kayak, ya masalahnya gini loh, motor dan mobil udah segitu banyak yang datang di Indonesia, ya kan? Terus kita udah mau diapain tuh motor sama mobil yang udah ada di Indonesia? Mau digeser kemana? Mau dipetiin? Nah, dipetiin itu udah duit mati segitu banyak loh. Terus yang belum terkirim berapa banyak? Tapi secara kontrak apa sudah dibayar semua? Nah, itu jadi pertanyaan buat kita juga. Iya. Nah, kenapa? Karena ya kita juga mau tahu itu kan duit pajak rakyat dipakai gitu loh. Iya. Ya kan? Rakyat berhak tahu dong. Iya, betul. Seperti apa? Betul. Rinci-rinciin dong, yang jelas dari pelaksanaan yang sekarang. Gitu loh, jangan cuma berkuar-kuar kita akan ini, akan itu, akan ini. Ya transparan aja dari sisi yang ada sudah yang terjadi. Ya kan kita mau tahu berapa kerugian yang ada. Ya kan harus seperti apa. Gitu loh. Mohon maaf nih, yang kemarin pada dia mau butuh ini, apakah itu bayaran? Jadi pertanyaan juga buat saya. Gitu. Iya. Nah, ya kan karena apa? Kita udah tahu MBG ini udah merugikan banyak gitu loh. Dari sisi pengadaan udah merugikan. Mobil dan motornya, gitu kan. Belum lagi yang katanya tadi MBG yang katanya mau buka harus ada kong kali kong, pengadaan anak-anak macam, ya kan. No, itu bagaimana gitu loh, ya kan. Jadi jangan bahas kerugian yang dia si siapa Pak Budi ya kalau salah ya, terus apa lupa deh.
Sekarang dijelasin gitu loh, ditransparan dong. Iya. Kalau memang merugikan, ya buka semua gitu loh. Kalau jadi kerugian, kenapa yang kemarin lagi bisa, sekarang nggak bisa ya gitu loh. Iya, betul. Gitu loh. Ya kan? Ya kalau caranya kelihatan ini kan banget gitu di Nadiem kayak dramanya, yang ini begini, tapi ya semua dicarilah, dihubung-hubungkan, ditimbul-timbulin gitu loh, yang nggak masuk akal jadi masuk akal bahasa gitu kan. Kenapa ya gitu kan, rasanya ada Mariam aja ya, gitu loh. Tapi judul-judul cuma sabar, kita lagi mengusut, tahu tenggelam hilang. Ya, sering kejadiannya kan begitu ya Bang Budi ya. Iya, betul. Begitu. Itu yang kadang-kadang kita gemes gitu sebagai pembayar pajak gitu kan. Emangnya pajak kita kalau bilang pasarnya perorangan, memang bahasanya mungkin dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin beda. Tapi kan sekarang rakyat Indonesia bayar pajak yang notabene yang bisa bayar pajak kita bayar gitu loh. Dan kita untuk hak kita dong. Ya kan, contohnya dari sisi transparansi anggaran dan kemarin tolong begitu loh. Jadi kita akan merapikan, kita akan lebih selektif, kita akan ini segala macam, tapi nggak ada kejelasan maunya kemana arahnya dari sisi transparansinya, dari sisi penanganan masalah yang tadi terjadi sekarang, statusnya seperti apa. Diupdate, jangan cuma ngomong lagi diselidiki. Iya. Yang sudah tertangkap sekarang, ayo dijalanin dulu prosesnya. Baik, gitu kan? Siap. Nanti kalau udah ada kebuka lagi, tambah lagi hukumannya. Jangan diracau jadi ngakap. Gitu loh, kayaknya kebiasaan kita tuh, kayaknya pengadilan tuh, jaksa, hakim segala macam, udah deh direkap aja hukumannya, 3 kesalahan jadi cuma 3 tahun, 4 tahun selesai. Ya. Kenapa nggak satu kesalahan bikin gitu? Satu kesalahan 5 tahun, kesalahan lagi 5 tahun, biar bahasanya Mas. Kan kita nggak tahu, orang penjara kita kan sih baik-baik banget, tiap tahun ada pengurangan. Iya, betul, banyak diskon ya Pak ya? Iya. Ya, baik. Jangan diskon, makanya itu sih usulan. Heboh kita tuh, nggak hanya di diskon. Hukuman wajar aja di diskon. Ya, baik. Siap. Oke. Yayasannya juga pada setuju. Presiden setuju. Iya. Pejabat-pejabat wakil rakyat pada setuju. Baser apalagi yang digaji dari pajak setuju. Iya. Nah yang nggak ngamuk, nggak istilahnya, udahlah, nggak usah dilanjutin, siapa? Orang tua. Ya. Biarin aja, kan gitu. Bagian daripada anak lu diracunin sama lu, gitu loh. Iya. 8.000 bijinya di mana, bro? Siswanya juga nggak ada tuh yang protes. Orang tua juga nggak protes. Guru malah alhamdulillah nggak dibikin ribet. Apalagi bro, lu kan ingat gue bilang harga telur, harga ayam udah mulai turun. Berarti yang merusak itu siapa? Hanya karena satu makanan yang 8.000, seluruh rakyat harus nanggung harga telur, daging yang ngelambung. Anak gue peminum susu. Harga susu naiknya kan kayak ampun-ampun. Iya, betul. Karena apa? Nggak ada evaluasinya nih program, bro. Tanya di medsos sih, kalau yang bukan baser mah pada setuju. Ini dihentiin. Iya. Buat gua ini program ini udah kayak penjajah, bro. Kalau baca-baca di medsos rame itu udah kayak VOC, bro. Udah ngerampok. Jadi dikombinasi katanya. Kalau dulu orang VOC, ini VOC gabung sama sama kerajaan, sama bupati bareng-bareng ngegarong. Bayangin, udah saking gilanya. Kita berpikir program ini awalnya kemanusiaan kan, bro. Buat stunting lah segala alasan. Ternyata apa yang terjadi?
jong semua kan. Rakyat tuh tahu hampir sepertiga yayasan mitra MBG itu ada hubungan dengan partai politik. Sisanya itu politisi, keluarganya elit, sama aparat. Bayangin bro, ngeri kan nih barang. Jadi siapa yang paling untung? Nah kita balik ke demo. Tadi kan ada dicolek demo ya bro ya. Nah ini adalah contoh nyata mirisnya kondisi negara kita. Kenapa gue bilang miris bro? Ya. Karena ada rakyat yang mau dibayar buat ikut demo ngedukung. Iya betul. Gila bro. Karena rakyat kita gampang dibodoh-bodohi. Ya. Kenapa? Kondisi kemiskinan bro. Miris kan bro. Dibayar demi ngedukung MBG karena mereka butuh itu duit. Miskin itu dipelihara bro. Jadi bisa dibayar. Iya. Gak bakal lo dibikin pinter. Contoh nyata kan Chromebook itu yang mau bikin anak-anak kita pinter kan bro. Iya. Tunggu aja lu, gue gak dapet jatah fee, gue sikat lu ntar. Enggak. Kalau yang demo itu anak sekolah yang nerima MBG, ya enggak? Nah, yang tahu ada manfaatnya. Lah ini yang demo ya seragam ormas, ya parpol, kan kocak bro. Ya. Lucunya, presiden bangga. 1 hari 1 T udah menciptakan 1 juta lapangan kerja. Kocak Pak Presiden. Pak sehat Pak. Kalau 1 triliun sehari itu 19 juta lapangan kerja Pak, bukan 1 juta. Iya nggak bro? Kalau lu udah ngabisin duit segitu banyak terus lu bangga 1 juta lapangan kerja, ya iyalah. Miris gue dengernya. Gue tanya 7.000, 8.000 porsi gizi apaan? Gizi apa bro? Kemarin nonton siapa ada satu pembicara yang ngomong, memang ya akhirnya kita terbangun. Hanya di negara ini program bansosnya 50% dinikmati oleh penyelenggaranya kan bro. Iya, iya. Sakit lu nih negara lu. Jabatnya brengsek semua bro. Hadis 50%-nya dinikmati oleh penyelenggara. Saking tamak dan rakusnya udah tuh pejabat semua tuh. Ingat aja tuh semua muka-muka calon penghuni neraka bro. Kalau buat gua, siapapun yang bilang ngedukung itu ada yang kemarin gua bilang ada buzzer yang dibayar sama pemerintah yang sering masuk TV tuh, yang Aiman lah, yang ngomongnya sampah tuh sebenarnya tuh. Sampah. Sedih gua. Inisialnya A deh, gua nggak disebut nama. Itu rakyat bayar pajak buat ngegaji sampah, begitu ngomong mewakili pemerintah. Please deh. Please deh bro. Gue gak ikhlas gue dunia akhirat bro. Jadi buat gue MBG ini daya rusak terhadap ekonomi itu besar sekali bro. Ini nih daya rusak buat ekonomi bro. Gak ada value-nya, gak ada bro. Makanya gue bilang 50%-nya dinikmati penyelenggara. Even anak presiden kalau gak salah ada yayasannya kan juga. MBG ini gak ada hubungannya dengan gizi. Gak ada hubungannya dengan gizi. Hubungannya dengan untung.
Cuan bro, cuan. Ini adalah golden ticket bro. Kalau kita di Indonesian Idol bro. Lo ngerti golden ticket apa? 2029 kan bro. Lo lihat dong partanya, Gerindra berapa banyak di situ. Ya. MBG nggak ada hubungan dengan gizi anak-anak kita. Mau debat, anak lu sono makan MBG kalau berani, anak-anak pejabat. Iya, benar. Termasuk menterinya, wakil rakyat semua hapus tunjangan konsumsinya. Kasih makan MBG. Makan lu tuh 8.000 punya MBG semua lu pada. Karena lu orang pada bilang gizi kan. Itulah yang gue bilang. Brengsek bro. Yang setuju kan tadi gue udah jabarin. Ini ladang cuan bro. Ladang bisnis yang terancam bro. Satu program yang gak dirasain oleh rakyat, yang dirasain oleh yang lagi pasang badan itu. Maling. Berani nggak Pak Presiden? Kita nggak pernah mengkritik pribadi, kita kritik kebijakannya ya bro ya, dari tadi kan ya bro ya. Iya, betul kebijakannya. Makanya gue tanya sama Pak Presiden, di balik angka 0,000 itu yang keracunan, siapa yang udah dipenjara Pak? Jumlahnya 30.000 loh Pak. Iya. Bukan 0 loh Pak. 0-nya di belakang angka 3 Pak. Dia di belakang, nah, 3-nya di depan, bukan 0 Pak. 30.000 Pak angkanya. Kalau kita bikin acara, ada tamu keracunan, kita dipanggil sama polisi, di penjara kita. Kita di penjara bro. Ayo kalau ada polisi yang dengar bener nggak omongan gua? Iya. Kalau gua event pesta kondangan, tamu yang datang padahal kasih itu istilahnya datang atas keikhlasan mereka event gua, terus gua sajin makanan tanpa kesalahan gua, catering yang salah, gua di penjara cuy. Kalau dengan logika yang sama, presiden harus di penjara dong bro. Ya. Nah inilah kacaunya negara ini. Udah begitu, punya rakyat kan yang jadi korban. Udah. Ini gimana tuh yang mahal sewanya itu? Ya nggak tahu deh tuh, demo dia. Dapat duit katanya dapat duit. Saya lihat baru kemarin. Katanya begitu. Ya. Gimana Mas Budi ya? Gimana apa dong? Yang harus kita bicarakan ya? MBG yang kasusnya ini gimana? Masih diusut tidak? Kepalanya ini masih diusut tidak? Kok makan terus yang dirimbutin? Ya enggak? Yang kita pertanyakan, ini yang kepalanya ini diusut tuntas tidak? Ini ada madem saja, ini makan makanan saja terus yang diurusin sama mereka kan. Sampai mereka berebut kayak gitu. Soalnya mereka ini yang stunting loh. Anak-anak kita ini nyaman kok. Gak ada itu juga nyaman. Jadi harapan saya kembali lagi ini ketegasan dari Bapak Presiden lah. Kalau memang, karena semuanya ini udah rusak semuanya. Anggaran sekolah, biaya-biaya anak-anak juga banyak dipotong juga sama dia ini dengan MBG ini. Jadi pesta poranya nyaman sekali. Yang masih juga berlanjut. Kasus yang biasa aja belum selesai kan. Nggak tahu sampai di mana kasus yang kepalanya itu Mas. Belum jelas juga kan. Belum. Adem saja ini yang ini. Jadi kita tonton saja lah apa nanti yang lucu-lucuan lagi ini. Mereka lagi berpesta pora kok. Jadi KKN nepotisme ini, kolusi korupsi nepotisme, ini TBK Mas. Udah gak ada mau-maunya lagi.
Iya. Ya, udah nggak ada malu-malunya lagi. Harusnya malu mereka. Kalau sudah tidak bisa memimpin, mengelola negara, ya lebih baik. Apalagi pembantu-pembantu juga, lebih baik ya pergilah. Nggak apa-apa, rakyat sudah muak dengan tingkah laku mereka ini. Ibaratnya mereka ini memperkaya diri sendiri, keluarga, kroni, yang mereka perkaya semuanya itu tanpa mereka mau capek-capek bekerja. Yang penting uang saya banyak. Satu itu. Kedua, kenapa masalah MBG ini balik di belakang yayasan semua? Kenapa itu selalu di belakang yayasan semua mereka berpayungkan yayasan? Itu apa? Ada apa dengan yayasan ini semuanya? Yayasan kalau yang puluhan tahun nggak masalah yang mengelolanya. Tapi yayasan kayak jamur di hari hujan itu bermunculan semuanya. Ada badan hukumnya tidak yayasannya ini? Apa hanya sekedar nama saja? Yayasan itu perlu diperiksa juga itu yayasannya itu. Ada badan hukumnya tidak? Saya masih bertanya-tanya itu. Ini kok semuanya berbalik badan hukum yayasan-yayasan semua. Tidak ada yang usaha perusahaan ini itu. Ada apa di yayasan ini? Memang kita tahu lah kalau dengan atas nama yayasan, wah, yang tadinya misi-misi kemanusiaan yang dikedepankan. Ya udahlah Mas, Oke. aja deh. Siap. Jadi Oke. ada apa dengan misi yayasan ini? Begitu saja Mas. Iya. Itu yang pro. Iya. Yang kontra yang kemarin kagak atau? Iya. Iya juga, Tapi benar. setuju kalian. Pokoknya yang pro dapet, yang kontra jangan. Jadi dari situ udah ketahuan jelas ya. Terus selanjutnya saya juga bingung. Kebetulan tadi Bang Tony udah duluan tuh yang lebih mengerti banyak data. Dari DPR pergerakannya saja ada ya. Komisi berapa sih yang mengatur-ngatur itu saya juga bingung. Kurang paham. Iya, iya. Pasti DPR-nya kalau orang kita bilang cicing itu. Iya. Cicing wae. Iya. Nggak tahu. Terus, aduh bingung juga ya. Yang kemarin juga pas siapa di BO pagi hari juga. Kalau mundur sedikit tentang pengawalan ini loh yang di jalan raya. Gitu. Dulu itu masih santer terdengar. Pokoknya kagak boleh pakai rotator, sirennya selain ambulan atau apa pengawal yang sudah jelas lah ibaratnya gitu ya. Yang kayak tamu negara atau apa gitu. Nah sekarang kalau di jalanan kita lihat gitu loh Mas Budi yang platnya belakang JJH. Ya. Apa lagi lah itu. Baik. Siap. Itu masih sewenang-wenangnya menggiring orang. Nah terus masalah itu yang MBG-nya itu yang ikut-ikutan yang pro itu seperti tadi. Ya. Dari mana ketahuan dan katanya juga udah jelas sampai. Liburan mau dipaksain juga? Udah enggak sekarang. Sekarang udah enggak. Tapi ya itu banyak juga yang masih minta untuk udah dihentiin aja. Nah tapi ada kemarin demo bilang, oh yuk lanjutkan. Nah gimana tuh? Lanjutkan. Iya, ada yang bilang lanjutkan, ada yang bilang berhenti. Iya. Tuh. Kalau dilanjutkan, jangan ditimpalkan ke yayasan atau segelintir manusia yang berbondong-bondong pada stunting itu. Karena anak-anak kita bukan anak-anak stunting. Justru yang stunting itu mereka sakau. Ya nggak dapat, mereka panik kayak begini. Orang tua akan membekali juga kok, nggak mengharapkan itu. Kalau memang gizinya memenuhi syarat, orang tua akan mendukung terus. Sama saja kita pergi hajatan perkawinan di gedung-gedung. Itu gizinya nikmat, anak-anak suka. Kayak begitu nggak perlu dipilah-pilih. Ini katanya gizi,
Tapi gizinya itu kan sekian tahun kelihatan. Iya. Korbannya banyak. Dari awal kan sudah bilang, kalau mau kata Pak Ahok, uangnya kasihkan saja ke orang tua. Kalau masih nggak percaya juga, kasih ke sekolahan para yang jual-jualan di situ. Mereka suruh kelola, dibawa kendali sekolahan itu. Jadi kalau memang mau diteruskan ya begitulah. Tapi kalau masih dipaksakan juga kayak begini, wah kita juga masih berpesta pora lah, segelintir manusia ini yang pada stunting ini. Ya nggak? Anak kita bukannya gizinya terpenuhi. Ya nggak? Jadi harapan kita sekarang ini bagaimana untuk ke depan ini biar fokus lah anak-anak kita ini belajar. Jangan belajar ini mereka jadi berpikiran itu, saya dapat makan nih nanti nih, saya makan dulu. Lain kalau kita dulu kan Mas. Kita fokus belajar saja Bu. Karena dari rumah kita sudah dibekali makan. Itu pasti anak-anak akan berharap pas sampai sekolah, saya akan dapat makan. Kalau makannya bagus, mereka akan makan. Kalau tidak, kasihan mubazir. Zaman saya sekolah SD dulu Mas, itu dapat susu kacang hijau tiap pagi itu. Zaman waktu Orde Baru itu. Itu pada waktu liburan stop. Ya enggak? Yang mengelolanya juga jelas. Tidak ada mencari keuntungan, tidak ada ini. Kalau sekarang kan benar-benar kelihatan dipertontonkan kita ini. Sebenarnya berulang kali saya tanya, ini yang sebenarnya ini yang stunting ini anak-anak kita atau mereka? Dalam liburan saja dipaksakan. Ya harapan saya begitu saja. Kalau misalnya memang benar mau dilanjutkan, lempar saja ke orang tua atau ke sekolahan yang ada kantin-kantinnya itu, suruh mereka kelola di bawah kendali di sekolahan itu. Atau tidak percaya, turunkan kepolisian, suruh duduk tuh polisi di sana mengawasi. Atau KPK suruh duduk. Nggak tahu KPK-nya bisa dipercaya atau tidak, kita nggak tahu ya. Ya nggak? Atau kejaksaan. Kayak semacam bangun jalan Mas ya. Sekarang ini katanya jaksa udah ngawasin ya bangun jalan kan. Di situ kan ininya ada. Nah begitu juga. Kalau mau jaksa juga turun untuk mengawasi distribusi makanan anak-anak kita kalau memang mau dilanjutkan. MBG asal nggak bisa ya. Nggak bisa. M. Aduh, kacau nih. Gimana saya nih? sih nggak tahu ya ini yang demo ini benar atau enggak. Cuman ada info katanya dapat 100.000. Oh udah gitu. Itu dapat buah sama wajan. Wajan? Iya, ini untuk yang cewek nih. Ada wajan juga. Iya, udah itu ada yang dapat duit ketika ketemu Wapres. Iya. Aduh. Iya. Uangnya 300 juta kalau nggak salah. Banyak amat. Iya. Ini kan saya baca doang nih, nggak tahu salah. Saya juga gitu, kan. ini kaget doang kok itu, jadi cuma gitu doang. Ya sebenarnya sih ya warga rakyat Indonesia banyak yang miskin berarti gitu kan. Banyak yang butuh duit. Benar juga ya. Untuk mungkin yang tadi 300 dibagi ya. Tapi kalau yang tadi 100.000 sama wajan sama buah udah cukup bisa beli suara ya Pak. Wajar lah kalau di pemilu juga bisa dibeli juga ya kan. Makanya hasilnya juga kayak begitu. Jadi ya mau gimana, satu suara satu orang satu suara, jadi tetap dianggap sah meskipun dia ngerti atau nggak ngerti milih pemimpin yang seperti apa. Jadi kalau misalnya kayak begini ya mungkin sengaja dibuat miskin terus, jadi biar bisa dibeli terus suaranya.
Itu aja Misteri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Atau begal akan tetap jadi rampok uang rakyat. Itu katanya Pak Retio. Juga mengklaim akan memperbaiki dan evaluasi tata kelolanya, terus ketat dalam penggunaan anggaran. Sementara dari Kejagung bilang, saya akan memperluas penyidikan kasus korupsi MBG. Ya. Sementara, nah dari sisi lain, itu orang ada yang bilang, udah deh, dibubarin aja MBG, dihentikan aja MBG. Di sisi yang lain juga ada yang bilang, teruskan MBG. Nah, bagaimana menurut Anda mengenai masalah MBG yang kontroversial ini? Selamat pagi Pak Fabio. Pagi. Pagi Pak. Mas Anto. Saya Budi Pak. Iya. Kalau menurut MBG itu kan programnya Pak Prabowo ya. Ya. Jadi nggak mungkin dihentikan supaya bisa lanjut 2 periode gitu. Nah, ini memang MBG ini kita kaget juga ya, banyak maling juga. Ternyata ketua BG Ali Serangga itu maling juga ya. Jadi memang kalau mau dilanjutkan ya harus tata kelolanya diperketat, dibarui. Ya nggak perlu, nggak usah dibeli gitu kan. Kayak motor-motor itu kan akhirnya jadi mubazir kan. Nah, harusnya diperketat, tujuannya sasarannya tepat juga. Nah, kemarin-kemarin itu BO ngangkat tentang pengusaha yang menolak MBG dihentikan kan ya waktu liburan. Ya kalau nggak dihentikan gimana, orang libur kok masih siswa-siswa mengambil bagaimana? Jadi mereka mungkin udah terlanjur ikat kontrak dengan ketua BGN-nya yang dulu itu mereka udah habis-habisan duitnya kali. Jadi mereka dipalakin mungkin sama ketua BGN, dipalakin supaya bisa bikin SPPG itu dipalakin sama ketuanya. Jadi mereka merasa rugi. Jadi kalau libur kenapa MBG ada gitu kan, lucu. Jadi risiko dia kenapa dia berani bermain duit kepada yang ditangkapin itu kan, kepala BGN dan teman-temannya itu. Mereka pikir cuan kan, untung kan dengan hasil uang rampok negara kan. Jadi menurut saya sih kayaknya sih nggak mungkin juga ini MBG dihentikan, karena itu kan modal buat Gerindra nanti tahun 2029 itu nanti. Baik. Jadi biar mantap gitu, jadi 2 periode. Nah, negara kita ini udah hancur begini, gimana mereka mau jadi lagi kan begitu? Dia rusak negara ini. Ya jadi emang kalau itu ada pro dan kontra, ya lebih baik sih dana MBG itu buat kualitas pendidikan aja sih. Iya. Jadi memang kalau MBG itu kalau ingin memajukan UMKM ya kantin-kantin sekolah ini yang dikasih lah gitu. Karena SPPG ini rata-rata orang-orang kaya semua ya Mas Anto. Iya. Yang bikin ini mereka ini dapur-dapur ini rata-rata pemiliknya orang-orang kaya orang kaya, orang berduit gitu. Jadi mereka makin kaya kan begitu. Sementara kan tadi tujuan sasaran Pak Prabowo kan UMKM kayak kantin-kantin mau diberdayakan supaya mereka ekonominya kan naik ya kan begitu. Jadi pada faktanya ternyata orang-orang berduit semua yang mengelola itu. Baik. Jadi menurut saya sih kayaknya sih nggak mungkin sampai tunggu 2 periode dulu itu baru berhenti ya. Menurut saya begitu. Ini masih tentang MBG nggak ya? Betul, masih tentang MBG Pak Aris. Oh iya. Iya. Jadi kalau menurut saya MBG itu sebenarnya memang program yang mulia ya. Kenapa bisa disebut mulia? Karena ini adalah niat baik pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak kita sekaligus memberikan manfaat yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Terbukti di mana ada dapur SPPG, ekonomi kerakyatan khususnya UMKM tumbuh cukup besar. Contohnya begini Mbak. Satu SPPG itu setiap hari menerima hasil bumi dari para petani dalam bentuk sayuran, beras, bumbu-bumbu dan lain-lain. Juga kan menerima hasil dari para peternak seperti telur, daging, ikan dan ayam.
yang rutin mensuplai kebutuhan SPBG. Ditambah lagi satu SPBG bisa mempekerjakan 40 sampai 50 karyawan. Iya. Yang mendapatkan gaji minimal sesuai UMR. Bila satu SPBG. Pak Ari, agak hilang-hilang suaranya Pak Ari. Halo? Iya, agak hilang-hilang tadi suaranya. Silakan kembali. Oh, maaf. Iya. Ya, bisa dibayangkan apabila satu SPBG membelanjakan minimal 20 juta per hari untuk belanja komoditas, maka satu SPBG bisa membelanjakan 400 juta dalam 1 bulan. Nah, kalau dihitung dalam satu kabupaten atau kota itu terdapat 100 sampai 300 SPBG, nilai perputaran ekonomi yang berputar di masyarakat secara langsung lah ya Mbak, secara langsung nih. Berkisar 40 sampai 120 miliar per bulan. Dan itu faktanya demikian, Pak Ari? Iya. Belum termasuk perputaran uang yang diterima karyawan SPBG dalam bentuk gaji yang akan kemudian ya itu dibelanjakan dalam kebutuhan sehari-hari di warung-warung tradisional. Nah, peran mitra juga untuk membangun SPBG dengan modal sendiri juga perlu dijamin kepastian investasinya. Karena menurut saya gini Mbak, mitra-mitra SPBG yang sudah membangun untuk niatnya bekerja sama dengan pemerintah dan tentu juga tidak memungkiri ada keuntungan di situ, namanya juga usaha Mbak. Ini sampai saat ini belum mendapat kepastian hukum investasinya. Posisi mitra SPBG sampai saat ini masih sangat lemah. Iya. Kebijakan kebijakan BGN yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ini sangat tidak menjamin kepastian investasi dari mitra yang menggelontorkan uang ratusan juta sampai miliaran untuk satu SPBG. Nah, menurut saya ini menjadi PR yang cukup krusial ya bagi pemerintah khususnya BGN untuk kembali memikirkan kepastian investasi para mitra. Tentunya dan tujuan mulia dari MBG itu sendiri. Iya. Nah, barangkali kalau saran saya dari saya kan rakyat kecil Mbak yang melihat sehari-hari ya di tempat saya ada beberapa SPBG. Banyak masyarakat yang memang benar-benar merasa terbantu dengan adanya SPBG Mbak. Nah, maka alangkah baiknya sistem tata kelolanya yang diperbaiki. Bukan untuk apa yang tersembunyi di balik manis senyum. Iya, kamu jujurlah padaku ya kan. Nanti habis itu ditanya lagi lu senyum. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, jadi nggak ada habisnya. Begini loh. Penelpon sebelumnya saya apresiasi atas pencerahannya ya, bahwa caranya sudah baik, tujuannya sudah baik, kita dukung. Tapi kalau tujuannya baik, caranya tidak baik atau kurang baik, kita benahi. Tapi jangan kebablasan. Jadi saya tidak pro dan kontra. Untuk MBG ini terus terang kemarin katanya libur 18 hari, MBG hemat berapa triliun. Itu bukan hemat, emang kagak dipakai duitnya. Betul nggak Ibu? Ya kan, jadi bukan bicara penghemat. Ya karena karena stop MBG berarti dana tidak terpakai. Nggak belanja ya. Bukan menghemat berapa Kayak contoh pertumbuhan kita 5,6%, tapi belanja negaranya 20% itu kan nggak seimbang toh. Nah, kembali lagi ke MBG. Kalau dia refocusing, saya setuju. Dalam kota satu RT atau satu kecamatan yang punya 6, saya setuju dibatasi. Tapi refocusingnya jangan dalam kota lagi. Seperti wawancara di satu TV, MBG Watch, dia buka semua. Wah, ngeri juga ya dia bilang. Ya enggak?
Yang stunting di Papua sekian persen, SPPG-nya cuma seupil. Tapi yang di daerah Jawa mana itu stuntingnya sekian persen kecil, tapi SPPG-nya beludak gitu. Nah, itu kan oke lah. Nah, kembali ke MBG, ya bersyukurlah, walaupun telat ya, kepala BGN-nya ketangkap segala macam. Cuman apakah dengan berhenti 18 hari libur sekolah ini, ibu-ibu hamil dan ya anak-anak yang mungkin butuh apa ikut stop juga? Kan nggak bisa begitu. Nah, stop kan sekolah ya, yang libur ya. Yang libur kan sekolah. Tapi kan tujuan MBG awalnya apa? Kan terus ada ibu hamil juga. Betul. Kan? Walaupun waktu kampanye disebut makan siang gratis, kira untuk semua, katanya kan syaratnya dan ketentuan. Oke, terakhir Bu, saya sebagai rakyat dan kebetulan tidak berada di dalam negara, saya berada di luar, hanya bisa berharap semoga pemimpin yang mendapat jabatan segera mendapatkan hikmat dan kebijaksanaannya, dan selalu ingat bahwa Anda itu hanya menjabat 5 tahun maksimal, ada juga 2 tahun udah diganti, bahkan ada yang berapa bulan udah diganti. Jadi ingatlah, Anda itu diberi kesempatan untuk memperbaiki negara, bukan semakin memperosokkan negara ke dalam jurang. Terima kasih. Soal MBG itu memang kalau lihat dari berita kan banyak jeleknya, pemborosan, dan nilainya nggak kira-kira 300 T. Betul. Ya kan? Dan menurut Pak Purbaya tidak ada koordinasi dengan Departemen Keuangan. Luar biasa sekali kan? Nah, di mana-mana yang namanya suatu program dadakan, nah ini pasti banyak berantakannya lah, kita tahu, ya kan? Cuman yang jadi masalah, suatu proyek yang cukup berantakan dengan skala raksasa dan kita lagi dalam posisi uangnya ketat, menurut saya tidak tepat. Harusnya pemerintah tahu mana prioritas untuk uang negara yang uangnya tidak kebanyakan, bahkan cenderung mepet, ya kan? Kalau negara kita sudah kaya raya sekali, nggak ada masalah 300 T di proyek-proyek beginian. Duitnya cepat, banyak proyek yang nggak jelas gini kan sebetulnya kayak proyek trial and error kalau menurut saya. Jadi gini, kalau saran saya, proyek boleh diteruskan tapi jangan kayak orang TK langsung mau kuliah. Coba dulu berapa provinsi, coba dulu berapa, ada prosesnya, jangan mau instan. Itu loh, ini kan mungkin pajak ya, kita semua banyak membayar pajak. Jangan seenak-enaknya dibuang-buang begitu karena proyek politik. Maksud saya, balik lagi, coba bertahap. Misalkan 20 triliun beberapa proyek berjalan bagus, lanjutkan. Nanti terus begitu bertahap, jangan maunya instan gitu loh. Itu pendapat saya. Karena yang namanya proyek mendadak tapi langsung ratusan triliun, bahkan saya dengar itu sampai 20% anggaran pendidikan diambil ke sana. Menurut saya sih keterlaluan gitu loh. Iya kan? Jadi tolong yang namanya uang dari para pembayar pajak jangan seenak-enaknya dipakai. Terus juga harus tahu skala prioritas. Udah duitnya cekak, dihambur-hamburkan gak karu-karuan. Menurut saya jadi tolong mungkin bikin tahap-tahap. Tahap 1 berapa puluh triliun dulu, lihat hasilnya, evaluasi, lalu diperbesar. Begitu dong, jangan langsung mau kayak anak TK langsung mau kuliah. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini ya. Mary Agustin.